Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa. Tambah semangat, Allahu Akbar. Nah, teman-teman, hari ini kita masih mempelajari chapter 3 tentang going to the zoo. Di sini kita akan mempelajari apa lagi, teman-teman? Yap, masih tentang binatang atau hewan. Atau kalau bahasa Inggrisnya apa? Betul, animals. Nah, di sini di materi hari ini Miss akan menyebutkan pembahasan apa saja yang akan kita pelajari di hari ini. Yang pertama, kita akan mengulang tentang more to know dalam penggunaan kata singular dan plural dari kata benda. Kata benda di sini maksudnya adalah hewan ya teman-teman. Nah, dari kata benda tersebut kita akan mengetahui nih, kalau hewannya satu atau lebih dari satu, kita harus menyebutkannya seperti apa. Nah, di sini makanya kenapa Miss ulang lagi, karena supaya teman-teman dapat lebih memahami dan mengetahui serta mengerti bagaimana cara menyebutkan jika hewan atau benda terdapat lebih dari satu itu kita harus menyebutkannya seperti apa dan harus menambahkan huruf apa di belakang nama bendanya. Nah, maka dari itu teman-teman mendengarkan penjelasannya ya. Setelah itu kita akan membahas tentang useful expression atau ekspresi yang digunakan. Nah, ekspresi yang digunakan pada chapter ini adalah tentang what is it. Nah, itu kan artinya ini apa atau apa ini. Berarti kita di sini akan mempelajari ekspresi cara menjawab dari pertanyaan what it is tersebut. Supaya teman-teman tahu nih cara jawabannya bagaimana, seperti apa jika misalnya adik teman-teman atau teman dari kita bertanya tentang ini hewan apa dalam menggunakan bahasa Inggris. Jadi teman-teman juga dapat mengetahui nih cara menjawabnya seperti apa. Kemudian kita akan membacakan teks yang terdapat di halaman 55 dan 56. Di sini Miss akan juga membacakan dalam bahasa Inggris lalu menyebutkan atau mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, itu dia pembahasan untuk hari ini. Jadi, teman-teman harus mendengarkan penjelasan Miss dengan baik ya, teman-teman. Nah, teman-teman, sekarang bisa buka bukunya halaman 57. Di sini Miss akan menjelaskan tentang perbedaan dari kata benda singular dan plural noun. Nah, kemarin kita sudah mempelajari singular dan plural juga ya di bab sebelumnya. Sekarang Miss akan mengulangnya. Nah, di halaman 57 ini terdapat rumusnya. Rumus untuk menyebutkan benda atau hewan yang terdapat lebih dari satu benda dan yang terdapat hanya satu benda. Nah, teman-teman, karena hewan termasuk dalam kata benda, jadi kita bisa sebut hewan itu salah satu dari bagian noun atau kata benda. Oleh karena itu, hewan bisa disebutkan dengan perbedaan dari singular dan plural. Nah, teman-teman, di sini ada rumus that plus is plus a plus singular noun. Dan selanjutnya juga ada rumus those plus are plus plural noun yang artinya di sini menyebutkan bendanya secara jauh ya teman-teman. Jadi di sini kita itu menunjuk konteksnya, menunjuk kepada hewan-hewan yang kita lihat di kebun binatang. Contohnya di sini yaitu kalau singular kita menggunakan rumus yang pertama yaitu that plus is plus a plus singular noun. Kenapa pakai is, Miss? Karena rumusnya seperti itu. Kalau singular harus menggunakan is dan a. Kalau kemarin kita menggunakan kata one, kalau sekarang kita menggunakan kata a atau a saja yang menandakan bahwa benda tersebut adalah benda singular atau benda tunggal. Nah, singular nounnya ini bisa kita ganti kata dari nama-nama hewan, contohnya tiger, rhino, dan lain
lion. Contohnya di sini yaitu ada that is a tiger, that is a rhino, and that is a lion. Nah, kalau untuk menunjukkan kata singular atau kata benda tunggal, teman-teman tidak usah menambahkan huruf S di belakang nama hewan atau kata bendanya, karena benda tersebut sudah ditandai dengan kata E atau A yang menandakan bahwa benda tersebut adalah benda tunggal atau hanya ada satu. Untuk menggunakan singular, teman-teman harus menyebutkan satu benda, tidak boleh lebih dari satu. Nah, yang kedua ada plural. Di sini rumusnya kita menggunakan those plus are plus plural noun. Karena di sini kita menunjuk, jadi kita menggunakan kata those untuk menunjukkan atau menyebutkan yang benda atau hewan yang terdapat jaraknya agak jauh dari kita. Jadi contohnya seperti ini. Itu dia ada monyet atau itu dia ada singa. Nah, tapi di sini those itu digunakan harus plural ya teman-teman, harus dikata benda jamak. Karena those itu pasangannya selalu are, tidak bisa is. Oke teman-teman, kalau is pasangannya that. Nah, kalau plural tadi Miss ngomong apa? Harus ada kata are-nya yang menandakan bahwa benda tersebut terdapat lebih dari satu. Boleh 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, tapi tidak boleh satu. Nah, teman-teman, di plural noun ini juga teman-teman harus menambahkan huruf S di belakang kata benda atau nama hewannya. Karena di sini menunjukkan bahwa benda tersebut atau hewan tersebut terdapat lebih dari satu. Contohnya di sini ada those are tigers, those are rhinos, and those are lions. Yang artinya terlihat itu ada beberapa macan atau harimau. Nah, lalu ada those are rhinos yang artinya terdapat beberapa badak. Dan yang terakhir ada those are lions. Nah, those are lions itu tadi artinya apa yo? Terdapat beberapa singa. Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan this is dan these are. Nah, kalau this is dan these are digunakan saat teman-teman ingin menunjukkan hewan atau benda yang terdapat jaraknya dekat dengan teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan kata this is dan these are. Berbeda ya teman-teman tulisannya. Kalau this is, tapi kalau these are, these are. Tapi pengucapannya sama-sama this ya teman-teman. Nah, kalau this is digunakan untuk kata benda atau hewan yang terdapat hanya satu. Berarti hewan tersebut adalah hewan apa? Betul, hewan tersebut adalah kata benda tunggal yang hanya boleh disebutkan satu benda. Nah, kalau yang these are, karena are ada kata are-nya yang menandakan bahwa benda tersebut terdapat lebih dari satu, yaitu 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti benda itu adalah benda jamak dan tidak boleh disebutkan jika benda tersebut hanya ada satu benda, karena kalau satu itu namanya benda singular. Nah, di sini contohnya ada this is a monkey. Nah, kalau this teman-teman bisa menggunakan kata di kata sebelum kata bendanya jika kata benda tersebut atau nama-nama hewan tersebut terdapat dari huruf konsonan atau huruf awal dari nama benda tersebut adalah huruf konsonan. Huruf konsonan itu hurufnya bisa B, C, D, F, G, H, J, K, dan lain-lain kecuali huruf A, I, U, E, O ya teman-teman. Dan jika benda tersebut atau hewan tersebut
huruf awalnya adalah huruf vokal atau 5 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O, teman-teman harus menambahkan kata N. Bukan E lagi, tapi harus ada huruf N-nya, jadi N. Karena benda tersebut diucapkan atau awalan huruf benda atau hewan tersebut menggunakan huruf vokal. Contohnya di sini ada this is an elephant. Karena E adalah huruf vokal, jadi menggunakan kata N. Dan yang contoh terakhir ada this is a camel. Karena camel menggunakan kata konsonan atau huruf konsonan di depan hurufnya, yaitu huruf C atau C, jadi menggunakan E lagi tanpa N. Jadi this is a camel, yang artinya ini adalah seekor unta. Seperti itu. Dan selanjutnya yaitu kita membahas these are yang tadi sudah Miss jelaskan, digunakan saat teman-teman ingin menyebutkan benda tersebut yang terdapat lebih dari 2 benda atau benda jamak. Nah, contohnya di sini ada these are monkeys. Kenapa pakai S teman-teman di belakang huruf dari kata monkeys-nya? Yap, betul, karena benda tersebut atau hewan tersebut terdapat lebih dari 1 benda. Dan hewan tersebut adalah termasuk kata benda jamak. Jadi, jika kata benda jamak harus menggunakan huruf apa teman-teman? Betul, huruf S di belakang kata benda atau nama hewannya. Contohnya di sini ada these are monkeys. Artinya terdapat beberapa monyet. Dan selanjutnya ada these are elephants, yang artinya ini adalah beberapa gajah. Dan selanjutnya yaitu ada these are camels, yang artinya ini adalah beberapa hewan unta. Nah, tadi sudah Miss jelaskan ya dari awal sampai akhir penggunaan that, those, these, dan maksud Miss this is dan these are. Nah, sekarang teman-teman sudah maksud Miss teman-teman sudah bisa membedakan perbedaan dari jika teman-teman ingin menyebutkan benda tersebut jika jaraknya jauh itu menggunakan apa, dan jika teman-teman ingin menyebutkan benda yang terdapat di dekat teman-teman itu menggunakannya apa. Bisa ya teman-teman? Bisa dong, pasti bisa, karena anak Miss adalah anak-anak yang pintar. Nah teman-teman, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menjawab dari keempat pertanyaan yang terdapat di layar PowerPoint teman-teman serta di buku teman-teman. Yang pertama ada what is this, yang kedua ada what is that, yang ketiga ada what are these, dan yang keempat ada what are those. Pertanyaan yang ke-1 dan kedua itu digunakan untuk benda yang hanya ada satu atau singular. Dan pertanyaan ketiga dan keempat digunakan saat teman-teman ingin bertanya untuk bendanya yang terdapat lebih dari satu, yaitu bentuk kata plural. Sekarang Miss jelaskan dari pertanyaan yang nomor 1 ya. What is this? Artinya ini apa? Karena pertanyaan menggunakan is this, jadi teman-teman harus menggunakan kembali kata is this-nya, namun dibalik menjadi this is. Seperti yang ada di contoh, this is a snake or an elephant. Artinya ini adalah seekor ular dan seekor gajah. Nah, what is this? Ini digunakan saat teman-teman ingin bertanya atau menjawab juga jika benda dan hewan atau hewan tersebut letaknya dekat dengan kita. Selanjutnya nomor 2 yaitu what is that. Sama seperti what is this, jika teman-teman menjawab pertanyaan what is that, teman-teman juga harus menggunakan kata is that-nya kembali, namun dibalik menjadi that is. Contohnya, that is a shark or an eagle. Artinya,
itu adalah seekor hiu atau seekor elang, burung elang. Nah, karena this digunakannya untuk benda yang letaknya dekat, lalu that digunakan untuk menunjukkan benda atau hewan yang jaraknya atau letaknya jauh dari kita. Jadi this untuk benda yang dekat dan that untuk benda yang jauh. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga dan keempat yaitu yang berbentuk pertanyaan plural atau yang terdapat lebih dari satu. Yang pertama ada what are these? Nah, pertanyaan nomor 3 ini menanyakan bahwa ini apa? Semuanya keempat pertanyaan ini memiliki arti yaitu ini apa ya teman-teman. Namun perbedaannya adalah penggunaan untuk kata benda singular dan plural atau benda tunggal dan jamak. Nah, kita kembali ke pertanyaan tentang what are these. Nah, what are these ini digunakan saat teman-teman ingin bertanya benda yang terdapat lebih dari satu yang jaraknya dekat. Karena pertanyaannya what are these, jadi teman-teman menjawabnya juga harus menggunakan are these, tapi dibalik menjadi these are. Seperti yang terdapat di contoh yaitu these are some horses or 2 tigers. Karena bendanya plural atau lebih dari satu, teman-teman bisa menggunakan kata some dan harus menambahkan huruf S di belakang nama benda tersebut. Seperti yang dicontoh yaitu horses dan tigers. Sama seperti this di plural ini teman-teman digunakan saat bertanya atau menjawab bendanya yang letaknya dekat dengan kita. Tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Dan selanjutnya ke pertanyaan yang terakhir atau nomor 4 yaitu what are those? Nah, those ini sama seperti that teman-teman. Namun those ini bentuk pluralnya dari that ya teman-teman, atau bentuk jamaknya dari that. Karena jamak, jadi teman-teman tidak bisa menggunakan is lagi. Jadi harus menggunakan kata are. Nah, karena pertanyaannya what are those, teman-teman ketika ingin menjawab harus menggunakan are those-nya juga, yaitu namun harus dibalik ya teman-teman menjadi those are. Seperti yang terdapat di contoh, misalnya those are 3 birds or 4 giraffes. Artinya itu adalah 3 burung atau 4 jerapah. Nah, sesuai peraturannya, jika teman-teman ingin menyebutkan kata plural atau bentuk kata jamak, teman-teman harus menambahkan huruf apa di belakang kata bendanya? Betul, menambahkan huruf S. Jadi, Miss ulangi sedikit ya. What is this dan what is that digunakan untuk bentuk kata benda tunggal atau singular. Dan what are these serta what are those digunakan untuk bertanya tentang beberapa benda, karena beberapa berarti bendanya berbentuk plural atau benda jamak yang terdapat lebih dari satu. Nah, sekarang teman-teman sudah paham ya perbedaan atau cara menjawab dari keempat pertanyaan yang terdapat di PowerPoint ini, yaitu what is this, what is that, what are these, dan what are those. Jadi tadi bagaimana teman-teman? Jika bendanya hanya ada satu namun jauh menggunakan apa? Betul, menggunakan that. Namun jika bendanya hanya ada satu tapi letaknya dekat menggunakan apa teman-teman? Betul, menggunakan this. Lalu jika bendanya hanya ada satu tapi jaraknya jauh, maksud Miss, jika bendanya ada beberapa namun jaraknya jauh, menggunakan apa teman-teman? Yap, betul, menggunakan those. Dan jika bendanya terdapat banyak namun dekat, menggunakan apa? Yap, betul, menggunakan these are. Nah, sekarang teman-teman sudah bisa membedakan ya perbedaan kata this, that, these, dan those.
Sekarang Miss akan membacakan kalimat yang terdapat di halaman 55 dan 56 serta Miss akan mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman harus mendengarkan dengan baik-baik ya. This is a camel. Artinya ini adalah seekor unta. This is a tiger. Artinya, ini adalah seekor harimau. This is an elephant. Artinya, ini adalah seekor gajah. This is a giraffe. Artinya, ini adalah seekor jerapah. These are ants. Artinya, ini adalah beberapa semut. These are crocodiles. Artinya, ini adalah beberapa buaya. These are birds. Artinya, ini adalah beberapa ekor burung. These are snakes. Artinya, ini adalah beberapa ekor ular. Nah, teman-teman sudah Miss bacakan serta Miss artikan ke dalam bahasa Indonesia. Semoga teman-teman dapat memahami ya kalimat-kalimat yang terdapat di buku halaman 55 dan 56 ini. Selanjutnya ada video loh teman-teman. Jadi tolong ditonton dan disimak baik-baik ya. Smile and learn. Hello friends. Do you like animals? I love them. Today we're going to learn about wild animals. I came by searching for them, but it's already nighttime. I'll use my torch to find them. There's a silhouette over there. Which animal would that be? It's a lion. Lion? The lion is the king of the jungle. Lion. I see another silhouette over there. Let's find out what animal that is. It's an elephant. Elephant. The elephant is huge. Elephant. Let's see what other animals we can spot. It's a giraffe. Giraffe. That's quite a neck, isn't it? Giraffe. Let's see what we'll find in this tree. It's a monkey. Monkey. Monkeys are so funny. Monkey. Let's see what's down there. It's a crocodile. Crocodile. Look at those teeth. Crocodile. There's another silhouette. What would that be? A gorilla! Gorilla! Gorillas are very strong. Gorilla! Let's keep searching for animals. Over here! A zebra! Zebra! Zebra stripes are so cool. Zebra! Let's see if we can spot more wild animals. A tiger! Tiger! Tigers are fierce! Tiger! What else have we got here? A rhinoceros! Rhinoceros! My, look at that horn! Rhinoceros! Let's see if there's another animal around. Sure there is! A bear! Bear! How big is that bear? Bear!
there's one more animal around here. A wolf! Wolf! I love wolves. Wolf! Have you seen how many animals are there? Let's recap so you won't forget them. Lion. Elephant. Giraffe. Monkey. Crocodile. Gorilla. Zebra. Tiger. Rhinoceros. Bear. Wolf. That's all, friends. I think it's time to go back home. Do you want to keep on learning? Try for free our Smile and Learn platform for a month and enjoy all of our games, videos, and interactive stories. Go for it! Download Smile and Learn on your mobile, tablet, or PC. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah tiba di akhir materi hari ini. Jadi, tadi kita sudah mempelajari apa saja, teman-teman? Yap, betul. Kita mengulang perbedaan dari kata benda singular dan plural. Kita juga sudah mempelajari useful expression atau kalimat yang digunakan saat teman-teman menjawab pertanyaan dari what is this, what is that, what are these, dan what are those. Serta kita juga tadi sudah membacakan teks yang terdapat di halaman 55 serta 56, dan teman-teman juga sudah menonton video tentang wild animals atau hewan liar. Nah, sekarang teman-teman sudah mengetahui ya dan memahami ya materi yang terdapat di chapter ini tentang binatang. Semoga semua penjelasan Miss dapat membantu teman-teman lebih memahami dan mengerti tentang chapter ini. Sekarang Miss mau pamit dulu sama teman-teman nih. Teman-teman, terima kasih ya telah mengikuti dan mendengarkan penjelasan Miss di materi hari ini. Dan teman-teman jangan lupa berterima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah membimbing teman-teman dalam belajar hari ini. Miss minta maaf jika banyak salah kata dan salah ucapan. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.